Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Zat Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya yang masih diberikan sehat walafiat, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita sekalian, baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat kerabat beliau, senantiasa berpegang teguh dengan iman, dengan tuntunan, dengan ajaran yang beliau sampaikan sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, muslimin dan muslimat di mana berada, kembali kita akan ngaji tentang kitab haji, yakni bagaimana beliau Rasulullah SAW ini selalu memperbarui wudhu untuk sholat fardu. Mengapa beliau Rasulullah SAW ini berwudhu setiap akan berikan sholat fardu? Sebuah riwayat hadis an Anas ibnu Malik qala kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddo inda kulli sholatin. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berwudu setiap akan sholat. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, Rasulullah SAW gemar berwudu setiap sebelum sholat. Terus ini adalah satu tanda bahwasanya beliau Rasulullah SAW ini gemar berwudu. Yang kedua, sebuah riwayat lain dari kitab Sahih Bukhari menjelaskan bahwa para sahabat tidak selalu berwudu setiap sebelum akan sholat fardu. Mereka memperbaharuinya wudu jika mereka berhadas, jika kentut, buang air kecil atau buang air besar, berhadas, ini tidak sholat, setelah istinja, setelah bersuci, ini kemudian ya tawadhu, berwudu. Ini para sahabat. Karena itu kita tidak diwajibkan untuk berwudu setiap sebelum sholat fardu. Jadi berwudu setelah sholat fardu ini sunnah, membaguskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita ingin memperbarui wudu walaupun belum batal, maka hal itu diperbolehkan. Kalau kita belum berhadas, langsung sholat berikutnya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, belum berhadas, boleh langsung sholat. Sahabat juga sedemikian. Tapi kalau kita ingin memperbarui wudu, maka itu bagus. Satu bentuk kehati-hatian dan juga sunnah. Rasulullah SAW yatawaddu inda kulli sholat, mengikuti sunnah beliau Rasulullah Muhammad SAW, memperbarui wudu beliau setiap akan sholat. Yang ketiga, masjid yang baik ini menjadi standar, standar bagi kita pengelola masjid, takmir masjid, dimanapun berada, ini untuk mementingkan adanya tempat wudu di setiap masjid yang mudah diakses, yang bersih, yang wangi, yang nyaman, yang terang, yang enak dilihat. Ini wajib bagi pengurus takmir masjid untuk menyediakan fasilitas toilet dan juga tempat wudhu yang berkualitas, yang bersih, mudah diakses bagi siapapun. Tempat yang memberikan kenyamanan dan bersih dalam menunaikan hajat. Dibedakan pula tempat wudhu untuk laki-laki dan tempat wudhu untuk perempuan. Ini penting. Bedakan laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri, serta kemudahan akses bagi yang cacat atau disabilitas. Ini juga penting. Yang keempat, mempersiapkan masjid ramah jamaah dan pengunjung menjadi prasyarat utama dan pertama dari sisi toilet dan tempat wudhu. Bagi jamaah haji di dua masjid suci, di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, tempat wudhu dikenal dengan sebutan miyah. Ya, tempat miyah ini ada nomornya, nomor 1, 2, 3, 4 mungkin sampai ratusan miyah. Dalam satu tempat itu bisa berisi ratusan tempat wudhu dan juga tempat BAK, buang air kecil, buang air besar. Nah, pengetahuan tentang tempat dan arah terpenting bagi jamaah yang sedang berada di dua masjid, ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ini menjadi pengetahuan utama bagi para jamaah haji sebelum pergi ke dua masjid ini,
mana tempat berdirinya, sebelah mana, dan caranya seperti apa, masuknya, keluarnya, nanti bagaimana, kemudian tempat sholatnya di sebelah mana, setelah dari tempat wudhu ini apakah bisa kembali ke tempat semula. Ini juga sangat penting, menandai saya wudhu di miyah nomor berapa, kemudian nanti keluarnya, pintu masuknya di mana, pintu keluarnya di mana, karena jadi pintu masuk dan pintu keluar ini dipisahkan atau berbeda arah ya, seperti itu. Jadi pengetahuan penting dasar utama bagi jamaah haji dan umroh ini untuk mengetahui di mana tempat toilet dan tempat berwudu di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Yang kelima, ternyata letak miyah di dekat ternyata di Masjidil Haram tempat miyah atau toilet ini ada, tempat berwudu ini ada di dekat Ka'bah, di belakang setiap tangga besar dalam masjid itu, baik di lantai 1, 2, dan atap atau lantai 3. Jadi letaknya berada di dekat Ka'bah, di belakang setiap tangga besar. Letaknya di belakang setiap tangga besar Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita sekalian, anak keturunan kita sekalian, keluarga kita sekalian, muslimin semuanya, untuk dapat menjaga wudu, memperbarui wudu, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, supaya wajah kita glowing dengan cara yang paling mudah dan juga paling murah, untuk memperbarui wudu setiap hendak sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.